Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sendiri Maharam dengan NIM 2017-210-41. Di sini saya akan mempresentasikan proposal magang saya, yaitu dengan judul Pengaruh Good Corporate Government terhadap kinerja saham perusahaan publik pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, di mana para pebisnis sangat berkembang apalagi di Indonesia, peraturan perusahaan yang ketat membuat para pesaing ingin mendapatkan pujian. Tetapi dengan peraturan pesaing yang semakin ketat, diharapkan setiap perusahaan agar memperhatikan perusahaan agar selalu baik dan unggul. Dalam hal ini, tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari kinerja saham. Dikarenakan penilaian dan pandangan investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui kinerja saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Meningkatnya nilai perusahaan yang tinggi di mata masyarakat menjadi tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari kinerja saham. Karena penilaian dan pandangan investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui kinerja saham. Penilaian kinerja saham merupakan bagian yang penting dari suatu rangkaian proses analisis sekuritas pada saat melakukan kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor. Melakukan penilaian kinerja dari perusahaan yang menerbitkan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, nilai yang tercermin dalam saham merupakan cerminan dari perusahaan yang diapresiasi oleh pasar. Pendirian perusahaan memiliki beberapa tujuan yang jelas. Tujuan pertama adalah mencapai laba yang maksimal atau laba yang sebanyak-banyaknya dengan mengambil keputusan yang baik. Tujuan yang kedua adalah mensejahterakan pemilik perusahaan dan pemegang saham. Tujuan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus menciptakan hubungan baik antara manajemen perusahaan, dewan pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Dalam hal ini, pemilik perusahaan maupun para pemegang saham akan meminta pihak manajemen untuk berkinerja dengan baik agar dapat mencapai tujuan. Namun, pada kenyataannya, pihak manajemen sering memiliki tujuan dan kepentingan yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Dalam hal ini merupakan pola pikir pelaku pebisnis untuk memperhatikan pemangku kepentingan lain di luar para shareholder. Pemikiran ini sejalan dengan stakeholder teori yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada stockholder saja, tetapi juga pada stakeholdernya juga. Good Corporate Government merupakan kegiatan yang sejalan dengan konsep stakeholder teori. Good Corporate Government merupakan sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Struktur dari Good Corporate Government menetapkan distribusi hak dan kewajiban antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi. Orientasi Good Corporate Government selalu bermuara kepada kepentingan stakeholder. Selanjutnya, ada beberapa indikator yang menjadi mekanisme pada corporate governance. Antara lain, yang pertama adalah kepemilikan manajerial, yang kedua adalah komisaris independen, yang ketiga adalah kepemilikan institusional, yang keempat adalah komite audit. Rumusan masalah.
Yang pertama yaitu apakah good corporate government berfungsi positif terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara jumlah kepemilikan manajerial terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara jumlah komisaris independen terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara jumlah kepemilikan institusional terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, apakah terdapat hubungan antara komite audit terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yang saya jelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh positif dari good corporate government terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menguji hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menguji hubungan antara komisaris independen terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, untuk menguji hubungan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, untuk menguji hubungan antara komite audit terhadap kinerja saham perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada kerangka penelitian di atas, ada beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis 1, penerapan good corporate government dapat meningkatkan kinerja saham perusahaan. H2, meningkatkan jumlah kepemilikan manajerial akan meningkatkan kinerja saham. H3, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan akan meningkatkan kinerja saham perusahaan. H4, ada hubungan jumlah komisaris independen terhadap kinerja saham. H5, komite audit berpengaruh positif signifikan akan meningkatkan kinerja saham perusahaan. Selanjutnya teknik sampling dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai periode 2019. Sampel penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling, dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Maka diperoleh kriteria sampel yang akan diambil sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Kedua, perusahaan manufaktur yang memiliki data mekanisme penerapan good corporate government, yaitu mencangkup kepemilikan manajerial, komisaris independen, kepemilikan institusional, kemudian komite audit. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap 5 tahun berturut-turut pada periode 2015 hingga 2019. Variabel dependen dan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kinerja saham sebagai variabel dependen, yaitu dilambangkan dengan Y, dan variabel independennya ada kepemilikan manajerial sebagai
X1 kepemilikan institusional sebagai X2, komisaris independen sebagai X3, dan komite audit sebagai X4. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, di mana menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 hingga 2019 dengan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu data yang dibutuhkan pada laporan keuangan. Data tersebut diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.go.id. Data. Pada analisis ini, penelitian bertujuan untuk pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Ada beberapa tahap dalam melakukan teknik analisis. Yang pertama ada analisis deskriptif, di mana analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran dari data mengenai variabel yang diteliti, ditunjukkan dari nilai rata-rata atau mean, maksimum dan minimum. Kedua, ada analisis linear berganda, yaitu digunakan untuk variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan kinerja saham. Dengan persamaan, yaitu dengan keterangan Y di sini menyatakan kinerja saham, A sebagai konstanta, B1 hingga B4 sebagai koefisien regresi, X1 sebagai kepemilikan manajerial, X2 sebagai komisaris independen, X3 sebagai kepemilikan institusional, X4 sebagai komite audit, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4. Selanjutnya ada melakukan uji hipotesis. Di sini ada dua bagian, yaitu uji simultan atau biasanya juga disebut dengan uji F. Dan yang kedua adalah uji parsial atau biasanya disebut dengan uji T. Yang pertama uji simultan atau uji F. Dalam penelitian ini menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance secara simultan terhadap kinerja saham. Perumusan hipotesis H0 atau beta 1 sama dengan beta 2, beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0, di mana memiliki arti tidak berpengaruh signifikan seluruh variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit terhadap kinerja saham. H1 atau salah satu beta 1 tidak sama dengan 0, memiliki artian ada pengaruh signifikan salah satu variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit terhadap kinerja saham. Kemudian menentukan tingkat signifikan atau alfa, yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Selanjutnya menentukan daerah penolakan dan penerimaan. Selanjutnya menentukan nilai F hitung. Kelima, menarik kesimpulan, yaitu H0 diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel atau tidak signifikan lebih besar sama dengan 0,05. Kedua, H0 diterima jika F hitung lebih besar F tabel atau tidak signifikan lebih kecil
0,05. Selanjutnya, uji parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya. Yang pertama, kepemilikan manajerial. Rumusan hipotesisnya H0 atau beta 1 sama dengan 0, yang memiliki artian ukuran kepemilikan secara parsial tidak mempengaruhi kinerja saham. H1 atau beta 1 tidak sama dengan 0, memiliki artian ukuran kepemilikan manajerial secara parsial mempengaruhi kinerja saham. Selanjutnya, menentukan tarif signifikan yang digunakan adalah sebesar 0,05 atau 5%. Selanjutnya, menetapkan daerah penerimaan dan penolakan. Uji dua sisi dari variabel independen. Dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 atau 5%. Maka hasil yang dapat diperoleh yaitu T tabel lebih kecil sama dengan T hitung lebih kecil sama dengan 0,05, berarti HO diterima. Selanjutnya, T tabel lebih besar, T hitung lebih kecil 0,05, berarti HO ditolak. Kedua, komisaris independen kepemilikan institusional komite audit. Perumusan hipotesisnya yaitu H0 atau beta 2, beta 3, beta 4 lebih kecil sama dengan 0, yang memiliki artian komisaris independen atau kepemilikan institusional komite audit secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja saham. H1-nya atau beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 lebih besar 0, atau memiliki artian komisaris independen kepemilikan institusional komite audit secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja saham. Selanjutnya, menentukan signifikan yang digunakan alfa 5%. Selanjutnya, menentukan arah permintaan dan penolakan. Uji ini melakukan uji sisi kanan dari variabel independen. Selanjutnya, dengan tingkat signifikan sebesar 5%, maka dengan ini berarti jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka hasil H0 diterima dan H1-nya ditolak. Kemungkinan kedua, jika T hitungnya lebih kecil T tabel, maka hasilnya adalah H0 ditolak dan H1-nya diterima. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.